Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Teddy Mulyadi. Saya salah satu pendidik di SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya mengampu di mata pelajaran produktif jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya juga sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LVTK Universitas Medan. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 TKRO 3 dengan kompetensi dasar cara menerapkan perawatan berkala sistem pengapian konvensional dengan materi pokok, fungsi dan komponen sistem pengapian konvensional dan cara kerja sistem pengapian konvensional. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Seperti biasa, silahkan sebelum kita berdoa, alangkah baiknya tolong bajunya dirapikan terlebih dahulu. Dirapikan terlebih dahulu. Lihat sampah, kemudian ambil kalau ada. Buang ke tempat sampah ya. Jangan disakuin, tapi dibuang ke tempat sampah. Baik, kalau sudah siap semuanya, silakan untuk pimpin doa. Muhammad Farhan untuk pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Muhammad Farhan sudah memimpin doa. Untuk kompakan, untuk dibuka topinya. Dibuka kalau di dalam ruangan itu SOP-nya tidak boleh pakai topi ya. Untuk mencipta atau membentuk rasa cinta akan nasionalisme, silakan kalian berdiri, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya ya. Tolong berdiri tegak biar suaranya bisa keluar dengan baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2022 pengecekan kehadiran ya. Langsung masukkan pada aplikasi yang biasa dipakai oleh sekolah kita untuk melakukan pengabsenan. 11 TKRO 3 ya. Sekretaris, siapa yang sakit? Aditya sakit ya. Kemudian Aderian sakit. Deparis sakit. Kemudian Dias Erlangga sakit. Aklip Sanggra. Oke. Deparis sakit ya. Huda Paujan. Oke, Muhammad Farhan. Alpa Nugroho. Untuk yang dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat ambil penyakitnya dan bisa kembali belajar bersama kita di sekolah tercinta kita ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Itu ya. Kemudian untuk hari ini seperti biasa, sebelum pada kegiatan belajar mengajar, Bapak terus menumbuhkan motivasi kalian akan pentingnya belajar ya. Jadi Bapak tidak mengharapkan kalian semakin kesini semakin tidak semangat dalam belajarnya. Makanya ada motivasi untuk hari ini. Perhatikan dan dengarkan, pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis ya. Kita mulai dari hari ini sudah bersakit-sakit dahulu gitu. Dengan kalian berjuang dari rumahnya masing-masing berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu ya, untuk belajar. Ya, makanya mohon untuk bersungguh-sungguh dan semangat. Karena ibarat kata belajar itu sebagai kebutuhan. Sebagaimana tubuh kita kalau tidak diberi makan bagaimana? Lemas ya, tidak ada power, tidak ada tenaga. Begitu juga dengan jiwa kita, kalau tidak dimasukkan ilmu pada diri kita, maka kita akan merasa lemas seperti itu ya. Baik, untuk pertemuan di hari ini kita akan membahas tentang sistem pengapian konvensional. Ya, Bapak mau bertanya, dari pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, Farhan? Tentang sistem starter, ya. Muhammad Alpan, coba apa fungsi dari sistem starter Muhammad Alpan? Untuk memulai menghidupkan mesin. Untuk memulai menghidupkan mesin. Dengan cara apa yang kencang? Mengubah energi listrik menjadi energi putar, atau dengan cara menggerakkan ring gear atau flywheel. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, kita harus memiliki tujuan akan aktivitas yang selalu kita lakukan di setiap harinya. Adapun tujuannya yang pertama, setelah nanti kalian berdiskusi dan mengumpulkan informasi, ya, peserta didik harus mampu yang pertama, lihat, mengidentifikasi komponen sistem pengapian konvensional dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis cara kerja sistem pengapian konvensional dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan cara perawatan sistem kerja pengapian konvensional sesuai prosedur operasional standar. Yaitu tujuan-tujuan
yang harus nanti kalian pahami, harus kalian dapatkan setelah berdiskusi dan mencari informasi. Kemudian untuk materi pokoknya, itu adalah komponen dan fungsi sistem pengapian, kemudian cara kerja sistem pengapian konvensional. Ya, paham? Paham. Adapun tadi manfaat dari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai awalan kita terjun ke dunia usaha dan dunia industri ya. Walaupun pada kenyataannya untuk hari ini ya, kalau di perkotaan sudah jarang dengan pengapian konvensional. Semuanya sudah menggunakan pengapian elektronik. Tapi untuk kita bisa paham pengapian elektronik, kita harus paham dulu pengapian konvensional. Ini sebagai tahapan awal ya. Kita tidak bisa langsung menginjak tangga yang kedua tanpa kita menginjak tangga yang pertama. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau kita nanti mendirikan usaha bengkel di pedesaan, pastinya mobil-mobil yang terdahulu itu masih banyak di kita. Contohnya seperti kijang, kotak, ya, yang masih menggunakan pengapian konvensional di kita masih ada. Kemudian untuk teknik penilaian, ya, untuk teknik penilaian di hari ini kita ini masih ada di ranah pengetahuan, ya. Yang pertama, Bapak observasi dari pengamatan kalian pada saat pembelajaran. Keaktifan kalian, contohnya seperti barusan menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Kemudian juga nanti pada saat berdiskusi ya, apakah kamu aktif dalam diskusi atau hanya bengong atau hanya tidur, dan itu sebagai penilaian. Kemudian yang ketiga nanti ada kuis. Ya, seperti biasa di akhir-akhir pembelajaran itu sebagai evaluasi sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang kita pelajari di hari ini. Paham? Paham. Kemudian untuk teknik komitmen ya, seperti biasa komitmen atau kontrak belajar. Di hari ini Bapak harapkan semuanya harus bisa ikut peran aktif dalam belajar. Jangan bengong, jangan tidur, itu sebagai komitmen yang biasa kita lakukan. Kemudian untuk nanti jadwal kita keluar dari kelas ini sudah ada jadwalnya. Begitu juga pada saat tadi masuk, alhamdulillah semuanya sudah standby, tidak ada yang kesiangan. Seperti biasa, sebelum pada materi yang akan Bapak berikan kepada kalian, yang akan kita diskusikan, kita belajar bersama, silakan untuk kalian duduk per kelompok ya, seperti kelompok yang sudah Bapak bentuk di sebelumnya. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sip, duduk sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum pada diskusi ada pengantar diskusi ya, berupa suatu nantinya ada pertanyaan pemantik, juga ada video pemantik yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Tolong untuk duduknya menghadap dulu ke monitor, diputar dengan kursinya supaya kalian bisa nyaman untuk memperhatikan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan saya lagi mau jalan beli perlengkapan untuk interior camper. Nah, ini nggak mau hidup mesinnya, kronologinya pas pada saat saya lagi jalan ya, terus ternyata mati secara mendadak. Nah, ketika mati secara mendadak itu ada kemungkinan ya. Kemungkinan penyebabnya apa? Mobil mati itu ada 2 kemungkinan penyebab ya. Diagnosanya kita lihat pada saat pas matinya itu bagaimana. 1, matinya mendadak.
atau kedua matinya itu tersendat-sendat. Kasus mobil saya ini matinya itu mendadak guys. Jadi ketika lagi jalan tiba-tiba mesin mati ya, nggak ada gejala tersendat-sendat, langsung mati begitu saja. Ini biasanya disebabkan oleh pengapian biasanya. Tapi kalau matinya tersendat-sendat, lagi jalan terus tiba-tiba tersendat-sendat ya. Nah, itu mati tersendat-sendat biasanya diakibatkan karena bahan bakar, sistem bahan bakar yang kurang baik. Yang di dalamnya itu nanti ada platina. Nah, terus apakah listriknya itu dari koil? Di sini di outputnya ya, dari kabel busi nomor 2 ini ya, atau bebas, bisa nomor 1, 2, 3 atau semuanya ya. Kita cek apakah outputnya ini ada apinya atau tidak guys ya. Kalau tidak ada apinya, kita bisa curigai bahwa mungkin kabel businya ini bermasalah. Ya, kita tes lagi ya, kita tes, kita tempelkan ke masa ya, tidak ada apinya, tidak ada apinya ini ya. Di kabel busi ini tidak keluar api ya, tidak keluar api. Arus listrik tidak mengalir ya, dari platina atau delco menuju ke busi ya, tidak mengalir. Oke, ini berarti masalahnya guys, biang keladi ada pada kabel busi. Kabel busi ini putus mungkin di tengah jalan ya. Dari video yang Bapak tampilkan, apa yang dapat kalian dapatkan dari video tersebut? Coba Wisnu, apa yang kamu dapatkan dari video tersebut yang sudah Bapak tampilkan? Tentang apa barusan? Tentang sistem pengapian konvensional ya. Itu video yang ditampilkan sebagai video pemantik. Coba Saiful Ulum, dari video yang barusan apa yang dapat kamu pahami dari video tersebut? Memperbaiki pengapian yang rusak. Memperbaiki sistem pengapian yang rusak ya. Jadi trouble-nya baru tadi itu adalah apa trouble-nya Alfa? Tadi yang dapat kamu lihat dari video? Trouble-nya atau problemnya tadi? Kabel businya yang rusak. Tadi putus saja ya. Mengakibatkan mobil mogok di tengah jalan, di jalan ya, di tengah kemudian dikepinggirkan. Nah, itu menjadi suatu pengalaman mungkin yang berharga untuk pemeran tadi ya, karena nanti juga bisa saja hal tersebut dapat terjadi pada kalian atau pada kita semua ya. Kita sedang membawa kendaraan kemudian mogok di tengah jalan. Kalau kita tidak paham akan ilmu yang akan kita pelajari dari ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan apabila kendaraan kamu mogok di jalan? Hah? Apa? Poji? Diperbaiki. Tapi kamu tidak paham akan materi ini, mau digimanakan kendaraannya kira-kira? Diganti dengan yang baru. Mobilnya mau diganti dengan yang baru. Tepuk tangan. Ya, bagus itu ya. Bagus, pendapat yang bagus ya. Kita simpan mobilnya, kalau nanti ada jurang kita buang ke jurang ya, kemudian kita lanjut ke dealer beli yang baru. Seperti itu ya. Sip ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus ya. Jawaban-jawaban yang sangat bagus. Baik, silahkan kita untuk berdiskusi. Tolong dibagikan aklip modulnya per kelompok. Kemudian tolong dibagikan Rangga
Untuk buku paketnya per kelompok, satu kelompok boleh 2. Untuk bahan diskusi, satu lagi tolong bagikan LKPD-nya per kelompok 1. Nah, kita mulai diskusi ya. Perhatikan diskusi yang pertama. Di sana di LKPD sudah ada. Yang pertama adalah silakan kamu identifikasi komponen beserta fungsinya untuk sistem pengapian konvensional. Kemudian diskusi yang kedua, analisis cara kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga, buatlah langkah perawatan berkalanya pada sistem pengapian konvensional. Jadi di video tadi sudah ada apa saja yang harus dicek apabila pengapian kita terkendala atau ada masalah. Diskusi bisa dimulai, dikasih waktu untuk setiap diskusi 10 menit ya. Jadi total diskusi kamu bisa 30 menit ataupun lebih dari kurang dari itu lebih baik ya. Silakan diskusi kita mulai. Bapak akan observasi berkeliling ke tiap kelompok. Silakan untuk dibuka, bukunya dikeluarkan, ballpointnya dikeluarkan, dan nanti hasil yang kamu berikan hanya pada satu LKPD saja. Yang dipresentasikan nanti semuanya presentasi ya, bergiliran. Untuk yang di buku sebagai pegangan kamu, untuk yang ke LKPD itu sebagai bahan evaluasi Bapak untuk pemberian penilaian. Ya, ini masuk pada nilai kelompok, tapi dalam keaktifan kalian itu nanti masuk pada nilai personal. Ya, silakan untuk membuka buku dan memulai diskusinya. Untuk di buku paket ada halaman 63. Untuk di modul itu bisa dilihat, ada beberapa halaman kamu bisa lihat. Boleh juga di elektronik modul ya, bisa kamu buka HP-nya untuk yang kemarin sudah Bapak share, atau lewat blog. Blog Bapak itu ada materi tentang sistem pengapian konvensional. Oke. Di sini aja nanti ini untuk pegangan kamu, setelah dari sini baru salin ke sini seperti itu ya. Baterai. Gimana? Perawatan berkala. Untuk langkah perawatan berkala di sini ada di modul, lihat itu ada urutan pemeriksaan apabila terjadi masalah pada sistem pengapian konvensional. Tadi juga di video ada, ya, bukan ini untuk cara kerjanya, ini untuk pemeriksaan, ya, urutan-urutannya apa saja yang harus diperiksa. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan untuk cara kerjanya ya. Cara kerja sistem Siap. Silakan untuk dituangkan di LKPD.
sampai sini. Kan dia. Bukan makan. Terus. Waktu habis diskusinya, silakan untuk berbalik ke depan semuanya. Ya. Bapak pantau semuanya sudah mendapatkan bisa dapat mengisi LKPD yang sudah Bapak berikan. Sebelum presentasi, kita lakukan pengembangan dan pembuktian terlebih dahulu ya. Sehingga apa yang kamu sampaikan dari hasil diskusinya itu sudah hasil yang sebenarnya, gitu. Paham? Paham ya. Kita lakukan pengembangan terlebih dahulu, bisa dilihat di depan kalian. Kemudian kalian juga lihat hasil diskusinya. Untuk yang pertama tadi diskusi kalian yaitu tentang komponen dan fungsi sistem pengapian. Tolong untuk diperhatikan, Pak Uji, untuk diperhatikan. Ya. Nah, ini pengembangan dan pembuktian. Ini di sini Bapak perlihatkan di mana ada komponen-komponen yang ada pada sistem pengapian konvensional. Coba untuk kelompok 1 diidentifikasi 1 untuk komponen dan fungsinya. Coba sebutkan 2 komponen dari sistem pengapian konvensional. Huda Paujan untuk menyebutkan. Yang kencang. Baterai ya. Sip. Apakah ada di sini baterai? Ada, tepuk tangan untuk Huda Paujan. Oke, untuk pengembangan dan pembuktian dari cara kerja. Ini ada video singkat untuk cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Kita buktikan dengan apa yang hasil diskusi kamu ya. Perhatikan ke depan, perhatikan. Perhatikan jalannya arus ya, mulai dari baterai, kemudian masuk kepada kuil di kumparan primer, kemudian masuk ke distributor ke platina, kemudian dari platina ke ground. Nah ini pada saat menutup ya, pada saat platina menutup. Kemudian Bapak utarakan pertanyaan kepada kalian. Apakah busi memercikan api bersamaan untuk 4 busi? Tidak. Coba tolong urutkan untuk percikan api pada busi sesuai dengan pairing order pada unit Kijang. Kijang itu keluaran dari Jepang. Coba acungkan tangan. Siapa? Coba acungkan tangan. Tadi untuk urutan silakan Farhan. 1342. Berapa? 1342. Sip, tepuk tangan. Ya, jadi pairing order atau pengorderan api ya untuk memercikan api pada busi itu urutannya 1342. Sip.
Seperti itu. Untuk pembuktian tadi hasil diskusi kamu. Kemudian dari pembuktian ini nanti kamu presentasikan ke depan. Ya, sebelum presentasikan di sini lihat ada unit trainer di mana di sini sudah Bapak berikan nomor, khususnya nomor pada sistem pengapian. Perhatikan. Ini ada sistem pengapian. Nomor berapa saja yang termasuk pada komponen sistem pengapian? Nomor berapa? Nomor 10. Sip, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nomor berapa lagi? Nomor 8. Sip, tepuk tangan. Kemudian nomor berapa lagi? Nah, ini yang merah. Nomor 7. Apakah komponen dari sistem pengapian? Oke, ini namanya apa? Koil. Oke, bagus. Untuk nomor 9 termasuk ini apa namanya? Kabel busi. Kemudian ada satu lagi, kabel busi ada 4. Ini yang dari koil ke distributor. Ini kabel apa? Kabel tegangan tinggi. Sip, tepuk tangan untuk semuanya ya. Tepuk tangan. Dan untuk tahapan mengkomunikasikan, kamu coba presentasi ke depan untuk tiap kelompok. Ini juga sebagai teknik penilaian ya untuk Bapak melihat hasil diskusi kalian, juga nanti nilai kelompok dan nilai diskusi, kemudian nilai presentasi. Itu ada yang termasuk pada nilai kelompok, ada yang termasuk juga pada nilai personal. Paham ya? Paham. Siapa yang mau presentasi ke depan untuk pertama kelompok berapa? Apakah harus diurut atau kamu mau yang pertama? Silakan. Silakan untuk kelompok 5 yang terdahulu. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Silakan sebelah sini. Kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Tok, yang lantang suaranya ya, sehingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan. Dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Regis Panata dan ini teman saya Wisnu, yang satu lagi Lingga, yang satu lagi Chandra. Saya akan presentasikan tentang identifikasi komponen dan fungsi sistem pengapian. Pertama yaitu baterai. Baterai berfungsi untuk menyediakan arus listrik voltase rendah untuk induction coil. Kedua, induction coil berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi. Ketiga, distributor berfungsi untuk membagikan tegangan tinggi yang telah dibangkitkan oleh ignition coil. Yang keempat yaitu cam untuk membuka bracket point pada sudut crankshaft yang telah masuk melalui silinder. Kelima yaitu bracket point untuk memutuskan arus listrik yang mengalir melalui komparan primer. Yang keenam, kondensor yaitu untuk menyerap loncatan bunga api yang terjadi pada platina. Yang ketujuh itu centrifugal advancer yang berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. Yang kedelapan itu vacuum advancer berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan beban mesin. Yang kesembilan yaitu busi atau spark plug yang berfungsi untuk menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya. Berikut adalah cara kerja sistem pengapian konvensional. Pada saat kontak poin menutup, pada saat aliran arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kumparan primer coil akan menuju ke platina dan ke massa. Karena kumparan primer dan ignition coil diakhiri arus, maka akan terjadi kemagnetan kepada kumparan tersebut. Pada saat kontak poin membuka, ketika nok distributor berputar kemudian membuka kontak platina, maka arus primer, arus yang mengalir pada kumparan primer coil akan terputus secara tiba-tiba. Memutuskan arus ini akan mengakibatkan induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder coil. Tegangan akan dibangkitkan menjadi
10.000 volt atau lebih. Untuk pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional. 1. Memeriksa secara visual kelainan pada komponen sistem pengapian. 2. Memeriksa, membersihkan dan menyetel celah busi. 3. Memeriksa dan membersihkan kabel tegangan tinggi. 4. Memeriksa, membersihkan rotor dan tutup distributor. 5. Memeriksa nok sentrifugal, advancer dan vakum. 6. Memeriksa koil pengapian. 7. Memeriksa dan membersihkan dan menyetel celah platina. Ya, nanti sekarang kita akan lanjut pada tahapan evaluasi. Kita evaluasi dulu ya, kemudian nanti kita ada refleksi, kemudian ada kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk dibuka HP-nya. Kita lewat kuis ya. Mulai, silakan untuk dikerjakan. Menaikkan tegangan baterai 12. Kerjakan di sini, kerjakan di atas ya. Dalam mencet, Pak. Untuk kalian yang nilainya sudah berada di atas KKM, di atas ketuntasan ya, ketuntasan minimum, kompetensi minimum, mohon untuk dipertahankan. Kemudian nanti ada tugas pengayaan ya untuk kalian untuk bisa melanjutkan ke materi yang lebih tinggi, yaitu tentang sistem pengapian tipe elektronik. Kemudian untuk yang perhatikan, untuk yang masih di bawah KKN nanti ada pekan remedial ya. Seperti biasa kamu lakukan remedial, kita lewat daring ya, dalam jaringan. Nanti linknya di share lewat WA group. Paham? Dan sebelum Bapak tutup dengan doa, nanti ada penyimpulan. Tolong untuk disimpulkan pembelajaran hari ini, simpulkan oleh Saudara Ragis. Tolong simpulkan dulu sambil berdiri ya. Simpulkan pembelajarannya hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui komponen-komponen sistem pengapian dan cara kerja sistem pengapian serta perawatan berkala sistem pengapian. Itu saja, Pak. Sip, baik, tepuk tangan. Oke, baik. Tadi untuk pertemuan selanjutnya adalah memperbaiki. Berarti kita lebih ke praktek dan mau disiapkan ya untuk hari besok kalian pakai baju praktek. Berikut dengan alat pelindung dirinya seperti safety shoes dan lain sebagainya. Mohon untuk dipersiapkan. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Pantau terus WA grupnya untuk yang pengayaan, kemudian juga untuk yang remedial. Boleh juga lihat di blog ya, blog Bapak yang banyak artikel tentang materi-materi untuk kalian. Sebelum ditutup silakan untuk pimpin doa tadi oleh Muhammad Farhan, sekarang tutup juga oleh Muhammad Farhan. Silakan. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, terakhir SMK. Aku bisa, pasti bisa, harus bisa. Terima kasih, tepuk tangan ya. Oke, silakan untuk kamu bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, Ya, tentunya kumpulkan.